Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Oke, teman-teman, hari ini kita masih belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Baik teman-teman, disimak ya pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar. Oke, teman-teman grade 3, sekarang kita masuk di pembelajaran kelima, yaitu mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sekarang teman-teman bisa buka bukunya halaman 40. Di sana sudah ada teks yang berjudul Aturan Sebelum Makan. Baik, teman-teman simak ya. Oke, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Ada apa saja sih makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Yang kedua, ada hewan. Dan yang ketiga, ada tumbuhan. Nah, tentunya kita sebagai manusia memerlukan makanan dan minuman demi kelangsungan hidup kita. Tapi teman-teman perlu tahu ya, bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi harus makanan yang bersih, harus makanan yang bergizi, agar teman-teman tetap selalu sehat. Baik, sekarang kita akan membahas aturan sebelum makan. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum aturan sebelum makan? Nah, yang pertama, aturan sebelum makan adalah mencuci kedua tangan. Jadi, teman-teman, sebelum teman-teman makan, teman-teman wajib dan harus mencuci kedua tangannya dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Baik, aturan yang kedua adalah berdoa. Nah, teman-teman tentunya sudah hafal bukan? Doa sebelum makan. Jangan sampai lupa untuk membaca doa ya. Kemudian, aturan yang ketiga adalah mengambil makanan dan minuman secukupnya. Nah, jadi tidak boleh berlebihan. Siapa yang suka ngambil makanan secara berlebihan? Ayo. Nah, teman-teman, ada baiknya teman-teman mengambil makanan sesuai porsi teman-teman. Jadi, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi ketiga aturan sebelum makan. Teman-teman, tadi kita sudah membahas 3 aturan sebelum makan. Yang salah satunya aturan tersebut adalah berdoa. Teman-teman tahu tidak? Kenapa sebelum makan kita harus berdoa? Nah, teman-teman, berdoa sebelum makan adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa makan makanan yang enak, makan makanan yang bergizi, dan makan makanan yang teman-teman sukai. Nah, dengan itu berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang berkaitan dengan
pengamalan Pancasila sila pertama. Kemarin kita juga sudah mempelajarinya ya. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan lambangnya adalah bintang emas. Oke, teman-teman, sampai sini pembahasan untuk mata pelajaran PPKN. Semoga teman-teman paham dan mengerti ya dengan materi ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di pembelajaran kedua, yaitu mata pelajaran matematika. Oke, sekarang kita akan masuk di materi penjumlahan susun ribuan. Teman-teman, masihkah kalian ingat ribuan itu terdiri dari berapa angka? Nah, bilangan ribuan terdiri dari 4 angka. Oke, kalian lihat ya. Di samping sudah tertera bilangan ribuan yang terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, teman-teman, sekarang buka bukunya halaman 42. Kalian amati ya, di sana sudah ada tabel yang berisi nama perusahaan dan jumlah susu yang dihasilkan setiap bulannya. Baik, teman-teman perhatikan ya. Di sana ada perusahaan A yang menghasilkan susu sebanyak 1.200 kotak. Nah, kemudian yang kedua ada perusahaan B yang menghasilkan susu sebanyak 3.000. Dan yang ketiga ada perusahaan C yang menghasilkan susu 4.800 kotak. Kemudian ada perusahaan D yang menghasilkan susu 3.250 kotak. Dan yang terakhir ada perusahaan E yang menghasilkan susu sebanyak 2.200 kotak. Nah, sekarang coba teman-teman langsung ke halaman berikutnya, yaitu halaman 43. Di sana ada contoh soal. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Baik, contoh soal yang pertama, soalnya adalah manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak kemasan paling banyak setiap bulannya? Coba teman-teman amati, kira-kira perusahaan A, B, C, D, atau E yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak? Nah, jawabannya adalah perusahaan C, yaitu menghasilkan susu kotak sebanyak 4.800 kotak. Baik, selanjutnya teman-teman baca soal cerita nomor kedua ya. Baik, kita simak. Nah, nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak kemasan paling sedikit? Coba teman-teman bantu jawab. Kira-kira perusahaan mana yang menghasilkan paling sedikit ya? Nah, jawabannya adalah perusahaan A. Ya, perusahaan A menghasilkan paling sedikit, yaitu sebanyak 1.200 kotak. Baik, teman-teman, hebat dan sudah bisa mengerjakan latihannya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi penjumlahan susun bilangan ribuan. Nah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 44. Di sana ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Tapi sebelum itu, Miss akan memberikan contoh dan cara pengerjaannya ya. Oke, sudah teman-teman buka halaman 44? Ya, dilihat ya di samping. Di sana juga ada soalnya. Nomor 1 adalah berapakah jumlah susu kotak kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan B. Baik, kita lihat. Perusahaan A menghasilkan susu sebanyak
1.200. Lihat angkanya ya. 1.2.0.0. Kemudian perusahaan B menghasilkan susu sebanyak 3.000. Nah, teman-teman tulis dan sejajarkan di bawah bilangan 1.200 ya. Baik, kita mulai tulis dari belakang. Kita tulis angka 0 di bawah angka 0. Kemudian selanjutnya angka 0 di bawah angka 0 lagi. Lihat ya. Kemudian angka 0 di bawah angka 2. Nah, selanjutnya angka 3 teman-teman tulis di angka 1, di bawah angka 1 ya. Nah, kemudian teman-teman berikan garis dan beri tanda plus atau tanda tambah. Nah, kita coba hitung bersama-sama ya. Dari yang belakang. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, berarti hasilnya berapa teman-teman? Ya, hasilnya adalah 4.200. Oke, teman-teman hebat. Baik, selanjutnya teman-teman nanti langsung lanjutkan mengerjakan ya sampai soalnya selesai semuanya. Jadi semuanya harus diselesaikan ya. Nah, teman-teman, untuk tugas terakhir, teman-teman buka buku teman-teman halaman 48. Nah, di situ sudah ada gambar hewan apa? Hewan ikan. Nah, teman-teman kerjakan ya sesuai dengan instruksinya. Yang pertama, warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Kemudian yang kedua, warnai dengan warna kuning untuk bagian tubuh ikan dengan hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Kemudian, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, teman-teman kerjakan dengan teliti. Oke? Nah, jika teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, jangan lupa disetorkan tugasnya kepada Miss Fitri ya. Jadi, tugas teman-teman itu ada di halaman 48, kemudian ada di halaman 44. Ya, jadi tugasnya ada 2 ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Baik, teman-teman grade 3, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materinya. Jika teman-teman merasa bingung atau merasa kesulitan, minta tolong kepada ayah dan bunda agar bisa menghubungi Miss Fitri untuk membantu teman-teman dalam proses pengerjaannya. Sekian dari Miss Fitri. Oh iya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Fitri tutup ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.